Orang Kristen percaya Yesus Allah, Yesus manusia. Itulah Natal. Makanya Natal kita menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi. Izin speech dan menanggapi pendeta yang saya hormati. Saya kagumi penjelasannya begitu menarik ya. Termotivasi saya untuk sedikit memberi masukan dan penjelasan sesuai dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk yang benar, membedakan yang benar dan yang salah, dan membawa agama Islam, agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah SWT. Memberi peringatan bagi yang mau menerima bahwa ada siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada orang atau manusia yang mengingkari. Memberi kabar gembira kepada orang yang mengimani bahwa sesungguhnya ada ampunan dan pahala yang mulia, yakni surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tertulis di dalam surat Yasin ayat 11. Baik. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bukan untuk saling mengejek, mencaci maki, merendahkan, tetapi kita sama-sama mencari jalan yang benar. Nanti setiap orang bisa memilih mana jalan yang kita tempuh. Toh seyogyanya keselamatan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Baik, saudara, sahabat sebangsa dan setanah air, pendeta Ezra menjelaskan orang Kristen percaya Yesus Allah, Yesus manusia. Itulah Natal. Jadi dia menjelaskan bahwa orang Kristen itu percaya Yesus itu Allah, Yesus itu manusia. Ada dua pribadi. Allah iya, Yesus iya, manusia iya. Makanya Natal kita bernyanyi katanya. Jadi alasan percaya Yesus Allah dan Yesus manusia itu bernyanyi. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji. Allah sendiri dalam rupa insan. Itu yang dia jelaskan. Nah, pribadi dia kadang-kadang ilahi muncul, maka dia berkata-kata dan bertindak seolah-olah atau seperti Allah. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Coba nabi mana bisa ampuni dosa? Nabi mana yang bisa ampuni dosa? Berarti Ezra sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah nabi atau utusan dari apa yang dia katakan. Ya. Tiba-tiba kealahannya muncul, dia bilang, hei angin, danau, diam dan tenanglah. Nabi mana bisa bikin tenang angin, badai seperti Yesus? Nabi mana bisa bikin angin, badai, tenang seperti Yesus? Artinya yang kedua kali dia mengungkapkan Yesus itu adalah nabi. Ya, sadar atau tidak. Ya. Yang ketiga, dia usir setan-setan semua. Setan mana? Nah, mungkin keceplosan dia. Nabi mana yang bisa usir setan sepanjang itu? Nabi mana yang bisa usir setan sepanjang itu? Dia membacakan Yohanes ayat 5. Yohanes ayat 5. Yang saya baca ya. Di dalam Yohanes 1-5 ini di judul bagian part-partnya atau bab-babnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus mendoakan pengikutnya kepada Bapa. Ya. Kalau di dalam Yohanes ayat 1, demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah
tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa segala yang hidup. Gitu. Ya. Eh, dalam Yohanes 3, saya langsung loncati ya karena terlalu lama. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 3 ini, Yesus memuji ya, karena berdoa tentu memuji Bapa ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau, bahwa kaumku, umatku telah mengetahui ya engkau Bapa, telah mengenal engkau bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka juga mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sekali lagi, benar apa yang dikatakan pendeta Ezra, nabi mana yang bisa ampuni dosa, bisa tenangkan angin badai sepanjang itu, yang bisa mengusir setan-setan. Ya. Oleh karena itu, ya, pendeta membacakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus memohon doa kepada Bapa agar dia dipermuliakan, agar dikabulkan doanya, agar dijamah apa yang diharapkan oleh Yesus. Di kehadiratmu sebelum dunia. Kehadiratmu sebelumnya. Keberadaan Bapa sebelum dunia ada. Jadi bukan keberadaan Yesus yang mengatakan Yesus sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Bukan begitu maksudnya Bapak Pendeta ya. Kalau kita terjemahkan ayatnya, kehadiratmu, kehadirat siapa? Kehadirat Allah, kehadirat Bapa, keberadaan Bapa. Ya, kalau dalam bahasa presence of Bapa, the presence of Father before the world. Jadi kehadirat Bapa sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Bapa itu sudah ada. Minta dipermuliakan Yesus di dalam doanya. Oke, rekan-rekan sebangsa dan selain, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita ya. Ini tugas ya, salah satu bukan untuk mencampuri agama Bapak Pendeta, akan tetapi Yesus, apapun sebutan dan gelar yang diberikan oleh Bapak Pendeta, bahwa dia adalah seorang Nabi Isa Al-Masih yang dijelaskan, dan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan perselisihan yang ada terhadap Yesus yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana banyak sekali dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk itu Allah SWT berfirman, Lakot kapur lazina qalu innallaha huwa masihub ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Sebagaimana pendeta jelaskan, Yesus Allah, Yesus manusia. Ya. Wa qolal masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sementara Yesus sendiri berdakwah untuk Bani Israel untuk menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa menyekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada Tuhan selain Allah, maka diharamkan surga baginya. Ini peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempat mereka di neraka. Ini sekali lagi mohon maaf ya rekan-rekan sebangsa dan setanah, bukan kata-kata saya. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, dan demi kebaikan kita bersama, terlepas mau menerima atau tidak itu terserah ya, monggo masing-masing. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasubu jahannam. Sesungguhnya kamu, kata Allah, dan apa yang kamu sembah akan menjadi umpan jahannam. Wa ma'wahun nar, dan mereka semuanya akan masuk
antum laha waridun.